Bapak Ibu, pagi ini mari kita dengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa sebagai orang Kristen, kita itu harus beriman. Amin ya. Dan bukan cuma beriman, tapi harus juga mempunyai pengharapan dalam hidup ini. Tapi kenyataannya seringkali kita gagal dalam beriman. Seringkali juga kita juga gagal di dalam pengharapan kita. Pengharapan kita kandas. Kita tidak punya pengharapan yang membawa kita sampai kepada pelabuhan kesukaan. Ternyata musuh dari iman itu ada, saudara. Musuh dari iman itu ada. Kemarin-kemarin saya bicara tentang penghalang iman itu adalah ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan. Yaitu dasar, ya ini 3 hal besar. Ya, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Itu penghalang iman. Tapi musuh iman itu, ya, yang ingin saya jelaskan pagi ini kepada saudara itu pertama itu mata kita. Penglihatanlah yang membuat iman kita tidak berkembang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, penglihatan saya yang membuat iman saya tidak berkembang. Ketika kita belum melihat jalan keluar, ketika kita belum melihat suami berubah, ketika kita belum melihat anak-anak berubah, ketika kita belum melihat istri berubah, ketika kita belum melihat pemulihan terjadi dalam pekerjaan dan bisnis kita, maka itu membuat banyak kali iman kita mati dan pengharapan kita kandas. Benar, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya musuh iman itu ada pada mata saudara. Mata jasmani, bahkan mungkin saja Bapak Ibu punya mata rohani yang lumpuh. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus percaya dulu. Maka kita akan melihat apa yang kita percayai. Alkitab tidak berkata bahwa lihat dulu baru percaya. No, kekristenan itu adalah percaya dulu baru melihat. Ya. Kalau kita mau lihat dulu baru percaya, ya semua orang bisa lakukan itu tanpa percaya Yesus pun mereka bisa lakukan itu. Tapi berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu adalah harus percaya lebih dulu baru melihat. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini definisi kekristenan. Jadi mata kita bisa jadi penghalang, saudara. Bapak Ibu dan saya disuruh untuk hidup karena percaya dulu, baru melihat. Bukan melihat dulu, baru percaya. Jangan dibulak-balik ayat ini, Bapak Ibu ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu sedang bergumul dengan masalah persoalan, dengan tantangan. Maka Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan telah membuka pintu itu. Bapak Ibu harus melihat dalam alam supranatural bahwa kesembuhan sudah terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Sudah disediakan jalan keluar. Pertolongan sudah datang. Ketika Bapak Ibu percaya menang dalam alam supranatural, maka alam jasmani kita akan melihat itu akan muncul secara nyata bahwa pintu telah terbuka, bahwa kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Bapak Ibu ingat bahwa mata kita bisa jadi penghalang iman kita. Markus 11 ayat 24 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Perhatikan Markus 11 ayat 24 ya. Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, kalau kita datang berdoa, harus percaya bahwa sudah menerima. Jadi ketika Bapak Ibu datang berdoa ini, Bapak Ibu minta Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan bisnis saya, Tuhan pulihkan keluarga saya. Percaya dulu bahwa Tuhan sudah pulihkan itu, maka kita akan menerimanya. Maka akan diberikannya kepada. Jadi semua yang Bapak Ibu dan saya akan terima, itu dimulai dengan percaya lebih dulu. Mulai dengan kita percaya lebih dulu. Percaya dengan iman lebih dulu. Taruh dalam pikiranmu, taruh dalam perasaanmu, taruh dalam kehendakmu, taruh dalam rohmu, tubuhmu mengikuti bahwa Anda telah menerima. Jadi ketika orang berkata, kamu sudah terima, katakan sudah terima, tapi sedang OTW, sedang jalan sekarang. Sebentar lagi saya akan terima. Maka saya percaya bahwa Bapak Ibu akan melihat jawaban demi jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau kita belajar tentang prinsip doa, maka ketika kita berdoa, Tuhan menjawab kita dengan 3 jawaban, ya, tidak, dan tunggu. Kita yang ada di komunitas ini harus tetap ingat ini. Jangan cuma berharap ya, tapi Bapak Ibu dan saya juga harus ingat, Tuhan juga bisa bilang tidak, dan Tuhan juga bisa bilang tunggu. 3 ini adalah jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita sepakat dengan Tuhan. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow, tolong multimedia tampilkan ayatnya itu. Markus 11 ayat 24. Ya. Markus 11 ayat 24. Ketika Bapak Ibu datang berdoa, maka harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Wow, puji Tuhan. Kemudian kita lihat Mazmur 27, ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Percaya dulu, baru melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Wow. Kata akan itu artinya kalau tidak percaya, maka tidak melihat kebaikan Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang mengharapkan kebaikan Tuhan, maka percaya dulu, baru melihat kebaikan Tuhan. Bagi saya orang yang percaya itu seperti dia punya mata rohani. Lebih daripada mata jasmani. Dia bisa melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan melihat sebelum orang lain melihat. Itu namanya percaya, saudara. Itu namanya dia memiliki visi. Itu namanya dia memiliki mimpi yang Tuhan taruh di hatinya. Jangan padamkan itu. Baru kita melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jadi penghalang pertama itu bisa karena mata kita. Mata kita itu penghalang. Karena kita mau lihat dulu, baru percaya. Nggak bisa seperti itu. Penglihatan yang membuat iman kita tidak berkembang. Karena itu Bapak Ibu dan saya harus rubah semuanya bahwa hidup ini hidup karena percaya, baru melihat. Amin. Bukan Bapak Ibu dan saya mengharapkan lihat dulu baru percaya. Kalau Bapak Ibu lihat orang sembuh, baru Bapak Ibu percaya ada Tuhan. Iya, semua orang yang nggak percaya Tuhan juga bisa melihat seperti itu. Kalau lihat bahwa usaha saya sudah dipulihkan, baru saya percaya Tuhan. Iya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun juga bisa seperti itu. Tapi di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi pergumulan hidup, yang Anda dan saya tidak bisa melihat jalan keluar, tapi Anda percaya Tuhan akan berikan jalan keluar, dan pertolongan dan pemulihan, itu hebat. Itu namanya, Bapak Ibu dan saya punya mata rohani, mata yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 11 ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lihat ya, percaya itu baru melihat kemuliaan Allah. Percaya dulu baru melihat jawaban daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengharapkan bahwa saya harus melihat dulu, maka itu penghalang iman. Itu mematikan imanmu. Mematikan pertumbuhan rohanimu, tidak akan pernah tumbuh. Tapi kalau kita percaya lebih dulu, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yohanes 11 ayat 40 ini, bagi saya ini ayat yang wow, luar biasa. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kata Yesus kepada mereka, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika kita melihat dulu, maka kuasa Tuhan dan mujizat tidak akan kita alami. Ingat ya, ketika kita mau melihat dulu, maka kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Kita tidak akan pernah mengalami pemulihan terjadi atas hidup kita. Tidak pernah akan mengalami kuasa dalam hidup kita. Jadi penghalang iman itu yang pertama. Musuh iman yang pertama adalah mata jasmani. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu harus balikan itu menjadi mata rohani. Jangan hidup karena apa yang Bapak Ibu lihat dengan mata. Masalah, suami yang hidup karu-karuan, istri yang hidup karu-karuan, pekerja kita yang tidak setia, yang tidak melakukan tanggung jawab dengan baik. Bapak Ibu jangan lihat itu. Kalau memang tidak cocok, ya jangan dipakai. Tapi kalau berdoalah supaya Tuhan memberikan kepada saudara dan saya orang-orang yang terbaik. Kalau Bapak Ibu lihat omset Bapak Ibu sedang turun, maka itu waktu untuk reposisi, perbaiki. Tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang harus saya revisi? Apakah saya perlu mengganti orang-orang untuk mereka menemukan kekuatan, menemukan visi dan mimpi, menemukan gairah dalam mereka melakukan kerjaan? Bapak Ibu mesti perhatikan, itu waktu di mana dalam keadaan sulit, itu waktu evaluasi. Sehingga Bapak Ibu kemudian akan naik lebih tinggi dan melihat perkara-perkara besar. Hal yang kedua itu pengharapan. Alkitab katakan kita harus punya pengharapan. Dan pengharapan kita bukan harapan yang kosong. Tapi harapan yang dasarnya adalah iman. Ya. Harapan menghayal itu. Andai-andai aku jadi kaya itu artinya harapan yang kosong tapi malas bekerja.
Itu harapan yang kosong, saudara ya. Mengharapkan supaya Bapak Ibu dan saya punya duit banyak. Tapi Bapak Ibu dan saya tidak pernah kerja dengan rajin, tidak pernah nabung pun. Itu namanya harapan yang kosong. Harapan itu harus dasarnya itu iman. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Harapan itu dasarnya itu harus iman. Jadi penghalang iman salah satunya itu harapan kosong, saudara. Harapan kosong itu harapan yang sia-sia. Bapak Ibu bisa lihat harapan sia-sia itu bisa orang ngomong dari perkataannya. Ya. Ngomongnya dari perkataannya, ngomongnya itu garing, ya. Ngomong itu nggak ada nilainya. Ngomongnya itu tidak membangun orang lain. Ngomongnya itu tidak menguatkan orang lain. Itu harapan yang kosong. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan ada orang seperti itu, Alkitab katakan jangan berteman dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Iman Bapak Ibu tidak akan tumbuh. Itu musuh iman. Ya. Makanya 1 Korintus 15:33 berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita akan bisa melihat seseorang benar akan mempengaruhi orang lain, dan kebiasaan-kebiasaan kita akan mempengaruhi orang lain sehingga mereka punya kebiasaan yang sama. Kita akan menjadi orang-orang yang sejenis dengan siapa kita berteman. Kalau Anda berteman dengan orang malas doa, maka ketahuan lama-lama kita juga akan malas doa. Kalau kita bergaul dengan orang malas ibadah, kita akan sejenis dengan orang itu. Lama-lama kita juga akan menjadi orang-orang yang malas ibadah, malas doa. Kita akan menjadi orang yang malas kerja. Kita akan juga menjadi orang-orang yang kikir, yang pelit, yang tidak suka memberi. Karena kita berteman dengan orang-orang yang hitung-hitungan. Ngapain menabur, ngapain memberi. Karena kita bergaul dengan orang hitung-hitungan. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang murah hati, yang suka memberi, lama-lama kita yang betul-betul tidak pernah memberi, belajar untuk memberi. Pengharapan yang kosong itu tidak akan membuat iman kita bertumbuh. Tapi pengharapan kita harus fondasinya iman. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ingat, iman adalah dasar dari harapan, dari pengharapan. Ya. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan kita, dasarnya itu harus iman lebih dulu. Amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasarnya dua, kasih dari Allah, Allah berkuasa. Nah, pengharapan harus berdiri di atas dasar iman. Dan akar daripada itu adalah kasih dari Allah, Allah berkuasa. Kalau Bapak Ibu tidak membangun iman kita, pengharapan kita di atas fondasi iman, dan akarnya adalah kasih kepada Allah, mengasihi Tuhan, dan Allah berkuasa, maka kita tidak akan melihat bahwa pengharapan kita tumbuh. Kita tidak akan melihat iman kita tumbuh. Ya. Dan iman dan harapan itu berbeda. Ya, Bapak Ibu harus tahu. Iman dan harapannya itu berbeda. Imannya itu letaknya di hati. Hati itu adalah gambaran seluruh kehidupan saudara. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi iman itu letaknya di mana? Letaknya di hati. Benar? Imannya itu letaknya di hati. Hati itu adalah menggambarkan seluruh respons kehidupan saudara dan saya. Sedangkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Ya. Berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ingat, baju sirah letaknya tuh di dada. Ya, ini dada ini adalah gambaran pusat jantung paru-paru. Sedangkan kalau hati itu sebenarnya pusatnya di kanan bagian bawah, ada di kanan bagian bawah. Tapi kalau Alkitab bicara tentang hati, itu bukan tentang hati secara the body ini. Tapi hati itu adalah menggambarkan pusat dari kehidupan saudara dan saya. Respons kita kepada Tuhan. Hati itu adalah roh saudara dan saya. Amin. Dikatakan bahwa baju sirah letaknya di dada. Sedangkan harapannya ada di mana? Harapannya itu ada di pikiran. Letaknya di pikiran. Makanya Bapak Ibu bisa lihat seseorang dari dia omongkan apa yang dia pikirkan, bisa melihat harapannya.
apakah orang ini hidup dengan pengharapan atau dia hidup dengan harapan kosong. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Orang-orang siang adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang siang adalah mereka yang tidak mau hidup dalam kegelapan. Maka mereka harus taruh ketopong, taruh pengharapan pada pikiran mereka. Cara kerja iman itu adalah sekarang, ya. Cara kerja iman adalah sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, terjemahan King James, Alkitab berkata, now faith is, iman adalah sekarang. Iman itu bukan nanti besok, iman itu bukan nanti 1 jam lagi. Tapi iman itu adalah Bapak Ibu dengarkan firman hari ini, lalu believe, lalu percaya hari ini. Bukan besok, bukan 1 jam lagi. Ini harus menjadi sebuah gaya hidup, prinsip kehidupan orang percaya. Sehingga kita nggak nunda, kita nggak menunggu. Tapi belajar iman adalah, cara kerja iman adalah sekarang, bukan nanti, bukan nunggu. Kalau kita lihat Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ini berarti tindakan doa dengan iman. Ketika datang berdoa, maka ingat cara kerja iman itu adalah now faith is, iman adalah sekarang. Iman bukan nanti, 1 jam lagi baru saya percaya. Ketika saya lihat keadaan berubah, 1 jam lagi ketika saya tidak rasa sakit, baru saya percaya. Itu bukan iman. Ya, itu berarti Bapak Ibu mau tunggu lihat dengan mata dulu, baru Bapak Ibu percaya. Tapi kerja iman adalah sekarang, sedangkan harapan itu waktu akan datang. Ya, harapan itu adalah waktu akan datang. Jadi tadi saya katakan bahwa iman dengan harapan itu berbeda. Di cara kerjanya saja berbeda. Cara kerja iman adalah sekarang. Markus 11 ayat 24. Ketika kita datang berdoa, percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika percaya, aku sudah sembuh Tuhan, pintu sudah dibukakan, itu iman. Sekalipun waktu buka mata belum terjadi, maka harapan bekerja, waktu akan datang di mana Tuhan akan memulihkan saudara. Jadi iman dengan harapan berbeda, tapi selalu dalam sebuah kerjasama, dalam sebuah tim yang tidak bisa dipisahkan. Makanya iman, harap, dan kasih adalah 3 elemen yang cara kerjanya berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan. Amin. Saya nggak lihat amin unlimited. Saya nggak lihat amin 1 juta triliun kali. Bapak Ibu tulis di situ. Kita mulai belajar, Bapak Ibu, sehingga jadi orang percaya. Kita nggak punya harapan yang kosong. Amin. Kemudian yang ketiga adalah pikiran positif. Pikiran positif itu keyakinan bahwa orang itu misalnya dia yakin bahwa saya hebat dan luar biasa karena saya bisa. Itu pikiran positif. Jadi saya tidak pernah bicara tentang Alkitab, juga tidak pernah bicara tentang pikiran positif. Alkitab bicara tentang pikiran Kristus, pikiran yang benar. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Pikiran positif, good. Tapi kalau untuk lebih baik daripada itu adalah pikiran Kristus. Ya, karena pikiran positif dalam satu tindakan, keyakinan bahwa kita hebat, kita jadi luar biasa karena saya bisa, karena saya mampu. Filipi 2 ayat yang ke-5 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus adalah firman Allah. Jadi saya tidak menganjurkan Bapak Ibu, bahkan Alkitab tidak menganjurkan Bapak Ibu berpikiran positif. Tapi berpikir benar, berpikir seperti Kristus. Amin. Berpikir seperti Kristus. Sehingga ketika kita berpikir seperti Kristus, maka segala yang mulia, yang suci, yang benar dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 itu ada pada kita. Itu akibat daripada Bapak Ibu berpikir seperti Kristus. Dampaknya di pola pikir kita adalah pola pikir yang baik. Jadi pola pikir yang positif itu adalah turunan daripada pola pikir Kristus. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai, kita mengagung-agungkan pola pikir positif, maka itu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kemampuan kita yang luar biasa. Ya.
Berbeda dengan pikiran iman. Pikiran iman itu berpikir saya hebat karena Tuhan Yesus yang menyertai saya. Tapi pikiran positif itu saya hebat, saya luar biasa karena saya bisa dengan pengetahuan, karena kedudukan, karena titel mungkin pelajarannya dia S1, S2, dan S3 mungkin. Lalu dia merasa bahwa dia sudah belajar banyak, dia sudah lebih daripada orang lain. Lalu punya pikiran positif, merasa bisa, merasa luar biasa karena keyakinan akan diri sendiri. Itu pikiran positif. Tapi pikiran iman adalah, kalau saya hebat, itu karena Tuhan Yesus yang menyertai saya. Dan saya harap supaya Bapak Ibu punya pikiran iman. Kalau saya diberkati, kalau saya bisa dipakai oleh Tuhan, kalau saya hebat, kalau saya ada sampai di strata ini, kedudukan ini, karena Tuhan Yesus yang menyertai saya. Semua karena kasih karunia. Itu pikiran Kristus. Kalau Bapak Ibu pakai pikiran positif, itu penghalang iman. Tapi kalau Bapak Ibu pakai pikiran iman, semua yang terjadi atas hidup saya, karena Tuhan menyertai saya, maka kita akan bertumbuh tanpa batas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya punya prinsip ini, sepertinya perbedaannya tipis banget. Tapi sebagai orang percaya, pagi hari ini saya mau Bapak Ibu dan saya punya pikiran iman. Amin. Pikiran iman itu bahwa saya hebat karena Tuhan Yesus menyertai saya. Saya diberkati, saya dipromosi, saya dipakai oleh Tuhan, saya kaya, saya punya kedudukan karena Tuhan Yesus menyertai saya. Bukan karena saya luar biasa dan karena saya bisa. Itu namanya pikiran positif. Nanti lama-lama kita jadi orang sombong. Amen. Tapi kalau semua karena Tuhan, good. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan akan menyertai semua yang kita kerjakan. Iman kita akan bertumbuh. Orang akan merasakan atmosfer iman yang kita bawa. Dan orang akan datang kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama tadi kita belajar, mata kita jadi penghalang. Kedua, pengharapan kosong. Ya, itu bisa jadi penghalang iman. Ya, jadi musuh iman. Dan yang ketiga, adalah pikiran positif. Bisa menjadi musuh iman. Karena merasa hebat, merasa luar biasa, karena saya bisa. Tapi saya mau supaya Bapak Ibu dan saya jalan keluarnya adalah punya pikiran iman. Bahwa semua yang terjadi dalam hidupku, itu karena Tuhan menyertai. Dan yang terakhir adalah perasaan. Ingat bahwa perasaan kita tuh bisa berubah-ubah. Kalau perasaan bisa berubah-ubah, maka ketika aku dalam keadaan baik, perasaanku happy. Tapi ketika aku dalam masalah, perasaanku campur aduk. Karena perasaan bisa berubah-ubah. Perasaan itu musuh iman. Musuh bebuyutan. Ya, musuh bebuyutan. Lihat prinsip ketika Petrus disuruh berjalan di atas air, dia keluar dari dalam perahunya. Dan dia berjalan. Alkitab tidak berkata berapa jauh dia jalan. Tapi dia berjalan di atas air ketika matanya tertuju kepada Tuhan. Tapi ketika dia merasa tiupan angin, main rasa, maka dia tenggelam. Ketika Bapak Ibu main perasaan, maka Bapak Ibu tenggelam. Tenggelam karena masalah yang datang, gelombang, masalah yang datang, angin, masalah datang, akan menenggelamkan ketika main perasaan. Tapi ketika mata tertuju kepada Tuhan, maka kita akan berjalan di atas air. Ingat bahwa berat jenis tubuh kita lebih berat dari air. Otomatis tenggelam. Tapi karena iman, ya, karena berjalan dengan iman, maka Petrus berjalan di atas air. Ingat bahwa perasaan karena bisa berubah-ubah, maka perasaan tidak dapat dipercaya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Karena perasaanku suka berubah-ubah, perasaanku tidak dapat dipercaya. Karena perasaan musuh dari iman. Perasaan itu adalah musuh dari iman. Dan perasaan karena bisa berubah-ubah, maka perasaan tidak dapat dipercayai. Perasaan kita bisa dipercayai ketika perasaan kita dikuasai firman atau dihubungkan dengan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Makanya kalau orang Kristen tidak suka dengar firman, tidak suka baca Alkitab, tidak suka datang berdoa, orang itu bahaya, saudara. Ya. Karena perasaannya itu bisa berubah-ubah. Kan nggak ada yang bisa lihat gantengnya perasaan itu nggak bisa lihat, atau cantiknya perasaan nggak bisa lihat. Wujudnya itu nggak bisa kelihatan.
Tapi itu bisa mendrive kehidupan seseorang. Anda bisa lihat dia murung, Anda bisa lihat dia marah, Anda bisa lihat omongannya kasar, Anda bisa lihat bahwa dia malas untuk melakukan tanggung jawabnya, padahal tahun lalu rajin banget. Tapi ketika perasaannya berubah, maka itu membuat tubuhnya ikut juga berubah. Lihat bahwa dia tidak lagi mau doa, tidak lagi mau baca Alkitab. Yang tadinya hafal firman, tiba-tiba minum mabuk, ngerokok. Dia lakukan hal-hal yang merusakkan tubuhnya, hidupnya sembarangan, karena mainnya di perasaan. Perasaan mendustai, iman adalah kebenaran. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, perasaan mendustai saya, tapi iman adalah kebenaran. Amin. Jadi perasaan yang suka berubah-ubah harus dihubungkan, harus terkoneksi dengan iman. Ya. Iman itu dasarnya kan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi perasaan kita harus terhubungkan dengan iman, dengan firman Allah yang tidak pernah berubah. Maka perasaan kita akan kuat. Saya percaya bahwa hari ini ada begitu banyak orang ketika lihat masalah, maka perasaannya main, ngelamun, merasa tertuduh. Tapi hari ini kita mau belajar dari Tuhan, dari firman Allah, bahwa perasaan saya karena suka berubah, nggak ada cara lain. Saya harus terkoneksi dengan firman Allah yang tidak pernah berubah. Maka saya kuat. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Wow, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Kalau nggak salah Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Karena itu perasaan Bapak, Ibu, dan saya harus terkoneksi dengan firman Allah. Wow, ketika Bapak, Ibu terkoneksi dengan firman, maka perasaan kita akan jadi kuat. Ya. Perasaan kita akan jadi kuat. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Firman Allah tetap sama, baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Hari ini biarlah mata kita, apalagi pengharapan kita, apalagi pikiran kita, dan perasaan kita tetap terkoneksi, terhubung dengan firman Allah. Ketika semua ini terhubung, maka iman kita tumbuh. Ingat musuh iman ini 4 hal ini. Ya, saya tidak bicara tentang penghalang iman kemarin, yaitu kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Tapi hari ini saya mau kembali kepada internal kita. Ya, bicara tentang mata kita, bicara tentang apa lagi? Pengharapan kita. Bicara tentang pikiran kita. Bukan pikiran positif, tapi pikiran iman. Dan perasaan kita yang harus terkoneksi, terhubung dengan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan saya percaya ketika jemaat Tuhan mempraktekkan ini seperti alat peraga yang diberikan kepada setiap kita. Dan kita harus mempraktekannya dalam hidup kita. Latih dalam hidup kita. Kita jadi strong, jadi kuat, iman kita bertumbuh, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapak di sorga, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini, kami telah mendengarkan firman. Dan firman-Mu tinggal dalam kami. Biarlah mata kami adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Mata kami bukan mata yang cuma melihat baru percaya. Tapi kami tidak melihat namun percaya berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 7. Kami punya pengharapan, bukan pengharapan yang kosong. Tapi pengharapan yang fondasinya adalah iman. Fondasinya adalah firman Allah. Kami juga punya yang namanya pikiran, bukan cuma pikiran positif, tapi pikiran iman. Karena pikiran selalu berubah-ubah. Keyakinan kita, pikiran membuat kita merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu dengan diri sendiri. Tapi pikiran iman adalah sangat sadar bahwa kalau saya hebat, karena Tuhan menyertaiku. Dan saya punya perasaan yang suka berubah-ubah, yang harus terkoneksi dengan firman, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah itu tinggal dalam kami, termeterai dalam kami, hidup di dalam kami, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan.
Hamba berdoa pagi hari ini, materaikan firman, biarlah ini menjadi alat peraga, biarlah ini menjadi guidance, arahan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami hidup di dalamnya, jadi kuat dalamnya.